Ya, Khairul Azmi, silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Ya, konfirmasi dulu kenapa kemarin saya dikik. Saya tunjukkan data kepada Anda, saya dikik. Kenapa Anda takut? Kemarin yang mana? Jauh. Jangan Data yang pura-pura, mana? Dik. Khairul Anda Azmi. memframing bahwasanya orang umat Islam itu jangan memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, betul? Kok framing itu kan ada apabila hadisnya. bertemu di jalan, sebentar, saya kan menjawab Silakan. framingan Anda. Silakan. Betul yang Anda katakan seperti itu? Menurut hadis bahwa kalian tidak boleh memberikan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan kalau bertemu dengan mereka di jalan, kalian harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu hadis. Itu kata Muhammad, bukan saya. Itu yang ngajarin. Itu Muhammad yang ngajarin orang Islam agar membenci Yahudi dan Nasrani. Gitu. Lalu apa? Itu tidak salah. Gimana? Hadis itu tidak salah. Hadis itu tidak salah. Berarti betul. Cuman Kalau pemahaman berarti Anda betul. Kalau kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ya betul. Kalau Terus kenapa Yahudi nggak dan dipraktekkan? Kenapa tidak dipraktekkan? Kalau Kenapa? Kalau Yahudi dan Nasrani yang datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang, betul. Mana dalilnya bahwa di situ Yahudi yang datang membawa damai atau membawa pedang, mana? Konteksnya Yahudi. Coba buka hadisnya, tampilkan hadisnya. Dalam Matius 10:34 coba dibuka. Doa ini IQ 78 ini ya, enggak. Kamu dibawa dulu IQ 78. Dia lari sendiri. Mau saya turunkan tapi dia udah turun duluan. Teman-teman sekalian, saya itu sebenarnya sangat merindukan ya ada orang muslim tuh yang bermutu sedikit lah ya. Ini kok lari kemana-mana. Hadisnya itu sudah begitu jelas loh. Kok kamu bilang Yahudi dan Nasrani yang jenis apa? Gak ada di situ dikatakan jenis apa. Di situ dikatakan jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan. Gak ada di situ Yahudi dan Nasrani membawa damai. Jadi orang-orang Muslim sekarang teman-teman, mereka ingin mengkoreksi nabinya sendiri. Ya. Jangan begitu, ya. Oke, kita kasih naik ada Henry Rabani. Selamat malam Henry Rabani. Selamat malam Bang Edi. Silakan Henry Rabani, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim lah. Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Atau Anda ingin mengkonfirmasi bahwa Muhammad itu di dalam Al-Quran seorang nabi yang mata duitan? Silakan. Oke, tunggu ya. Henry Rabani. Kalau nggak salah kemarin sudah pernah naik ini Bang Henry. Iya benar Bang Henry Rabani udah pernah naik. Bang, masih Islam aja Bang? Masih lah Bang. Astaga. Kok masih Islam saja Bang? Sudah tahu Muhammad mata duitan diikutin aja. Apa nggak ada yang lain Bang? Ini Bang Ya, Edi, silakan. ngobrol santai aja ya. Silakan. Jadi aku perhatikan kan Bang Edi ini kan kayaknya orang yang masih dalam perjalanan, ya kan? Itu maksudnya Bang lagi di jalan tuh dalam perjalanan. Ini memfitnah terus mereka ini. Dibilang saya dalam perjalanan, padahal dia jelas tuh dalam perjalanan tuh, ya kan? Luar biasa. Bukan, Abang kan mempelajari Al-Quran, ya kan? Betul. Sama kita. Jadi kan bedanya kan, ya
aku dapat petunjuk, abang juga menemukan petunjuk juga mungkin abang gitu kan. Tapi nggak tahu. Oke, betul atau tidak, Bang? Betul apa atau tidak bahwa ketika Anda membaca Al-Quran itu, Anda dapati di dalam Al-Quran itu Muhammad itu seorang yang mata duitan. Kalau abang gini bang, kita bahas masalah Nabi Muhammad dan sebagainya. Aku rasa itu abang belum sampai. Ya, justru karena belum sampai, Bang. Makanya saya tanya, betulkah di dalam Al-Quran, bahkan kalau mau ngomong sama Muhammad, kalau misalnya mau ketemu konsultasi dengan Muhammad, bayar dulu. Bayar dulu. Aku nggak menemukan itu. Gini bang ya. Iya, gimana mau menemukan? Karena yang dibaca Arabnya doang. Gimana? Aku tanya. Oke. Ya, aku nanya. Injil itu apa menurut abang? Injil itu adalah kata yang diserap dalam bahasa Arab, kemudian diserap lagi dalam bahasa Indonesia. Kata itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadinya evangelion, diarabkan menjadi Injil. Diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia jadi Injil, yang artinya sebenarnya secara etimologi itu adalah berita atau kabar gembira. Ini kok dibatasi bang penontonnya apa bang? Ya, mungkin karena abang seorang yang tidak memenuhi standar untuk diskusi. Please, aku ngomong dulu. Jadi kalau di agama kami itu kan orang itu tidak dianggap beragama apabila kita tidak mempelajari Injil dan Al-Quran, kan gitu kan. Jadi kalau Bang Edis ini kan orang yang mempelajari Al-Quran, gitu kan. Sedikit banyaknya aku yang mungkin bisa nyambung. Ya. Kenapa gitu? Artinya sekarang aku melihat Bang Edis, di kalangan Bang Edis, artinya sesama Kristen itu ngantuk ini Bang. Ini bahas apa? Tadi bahas Injil, sudah saya jelaskan definisi Injil. Injil itu Bang artinya berita gembira, bukan buku. Tapi berita gembira tersebut yang dimaksud adalah tentang datangnya Sang Al-Masih. Bahwasanya Sang Al-Masih, Sang Penyelamat itu telah datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Nah, dia memberitakan tentang jalan keselamatan dan hidup. Bagaimana supaya umat manusia itu kembali kepada fitrahnya, seperti sedia kala maksud ketika manusia itu diciptakan. Nah, sebenarnya Bang, kalau abang percaya kepada Injil, kita semua baik Islam, baik Kristen, itu harus meneladani Sang Al-Masih. Nah, yang jadi masalah adalah umat Muslim itu tidak mau meneladani Sang Al-Masih. Umat Muslim malah meneladani Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat Muslim kerjanya yaitu ada gereja tutup-tutup, demo, pagi-pagi berisik, ketemu orang Yahudi dan Nasrani di persempit jalannya. Akhirnya seperti itu. Kita ngobrolnya jangan kemana-mana lah. Kita fokus ke Al-Quran dan Injil. Gitu. Jangan lari nyebar kemana-mana. Bikin pusing itu. Ya udah, gini aja lah Bang Henry. Saya cuman berpesan kepada Anda bahwasanya Muhammad itu yang Anda jadikan sebagai suri tauladan, yang Anda ikuti, itu tak pantas diikuti. Kenapa? Karena dia itu melakukan hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah dia seorang yang mata duitan. Masa Anda ikuti orang mata duitan?
Bang Hendri, abang kena peringatan lagi nih bang. Iya, ngapa gitu ya? Mungkin abang karena di kendaraan nggak boleh. Pak, nggak ada kendaraan, aku berhenti ini sebenarnya. Iya, Jadi- tapi TikTok ini bukan manusia, dia robot, dia semacam AI. Jadi dia mendeteksi ada di kendaraan begitu. Jadi abang nanti naik lagi bang, ya. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf bang, kita turunkan. Ayo teman-teman yang muslim ya, coba kalian kalau naik ke sini, kalian setidak-tidaknya ngerti ya sih. Kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain kenapa nggak berani naik sini? Karena dia tahu ini orang kalau misalnya mau kita naik ke sini mau bantah dia percuma karena semua statement dia berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Jadi mereka tidak berani ke sini. Coba berani nggak, wahai Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Firanda, Ustadz Felix, siapa Ustadz berani nggak ke sini? Coba bantah pernyataan saya bahwa Muhammad di dalam Al-Quran seorang yang mata duitan. Coba. Ada berani mereka bantah. Apakah mereka bisa membantah itu? Silakan. Coba kita kasih naik ada Mas Tukijo. Mas Tukijo. Silakan Mas Tukijo, nyalakan kamera Anda. Mas Tukijo, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oke, silakan Mas Tukijo, nyalakan kamera, sampaikan apa gerangan yang hendak Anda sampaikan. Silakan. Sebenarnya aku nggak. Kamera nyala dulu, Bang. Bang, kamera nyala dulu baru bicara. Di sini itu peraturannya begitu, kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, nah silakan Anda turun. Kalau bangga Anda dengan keislaman Anda percaya bahwa agama Islam itu benar, nyalakan kamera, kita berargumen di sini. Oke, Bang, jangan gelap-gelap, Bang. Coba nyalain lampu dulu. Kenapa sih Muslim suka yang gelap-gelap ini? Kenapa sih? Aku di luar ini deh, di luar deh. Oke, apakah Anda seorang Muslim? Ya, aku muslim sejati. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Sebenarnya aku nggak perlu untuk menyampaikan dan nggak perlu berdebat sebenarnya. Aku hanya mengamati cara bicaramu, gaya bicaramu. Kamu itu sebenarnya kurang berilmu kamu sebenarnya, Adi. Kurang berilmu? Yang mana? Yang mana kurang berilmu? Yang mana? Coba. Yang mana yang kurang berilmu? Nah, karena dari segi pembahasanmu tentang Islam itu banyak yang kamu lencengkan. Sebutkan satu aja, biar nggak banyak-banyak. Yang tadi aja yang baru saya ngomong. Betul atau tidak, Muhammad mata duitan di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Oh enggak. Nah ini. Baik, kalau misalnya saya tunjukkan bahwa Muhammad seorang mata duitan di dalam Al-Quran gimana? Ya sudahlah, kamu Baik. tunjukkan. Baik. Kita akan tunjukkan kepada dia ya teman-teman ya. Di dalam surat Abasa ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 ya, kita mulai ya. Di situ ada Al-Quran, Mas Tukijo. Enggak, saya enggak. Ini lagi di luar ruangan saya, di luar rumah. Tapi siapa Oke. kamu baca? Baik, saya bacakan ya. Kita bacakan nih. Muhammad seorang mata duitan menurut Al-Quran. Saya bacakan surat Abasa ayat yang bersatu, ayat yang pertama. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, seorang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya.
Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya kaya, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka kamu melayaninya. Nah, kita baca di dalam tafsir-tafsirnya ya. Di dalam tafsir-tafsirnya dikatakan begini. Ada seseorang, namanya itu adalah, nih saya bacakan ya. Saya bacakan tafsir-tafsirnya. Seorang buta, siapakah seorang buta tersebut? Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta bimbingan. Karena dia adalah seorang yang buta, miskin, tidak punya apa-apa. Mukanya Muhammad sepet macam orang dimintain utang, pinjemin dong. Nah, mukanya langsung sepet. Tapi berbeda ketika yang datang itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Ketika para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayaninya. Pertanyaan saya, sudah berapa lama Anda membaca Al-Quran sehingga Anda tidak pernah baca ini? Mengartikannya begitu. Oke, gimana? Coba, dia Muhammad berwajah masam. Kenapa dia berwajah masam? Coba jelaskan. Tapi gini aja, Des. Aku mau. Ya, tidur di bawah sana, tidur. Abdul Somad suruh sini, Abdul Somad. Aduh, Herman. Selalu saja kalian mengatakan bahwa saya itu memfitnah. Saya heran dengan kalian. Gini loh, kalau kalian datang kemari, tolong jangan asal naik. Nanti orang Islam itu kesannya babak belur. Ayo, jangan asal naik yuk. Naik kemari, lalu berikan sanggahan kepada saya. Ayo, silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim. Masa kami nggak boleh bahas agama Islam? Ya, Paulus Haidir Al-Haddad. Silakan Bang. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya dia namanya tadinya Paulus terus jadi muslim ini. Enggak Bang, saya kemarin sama Bang Fajar. Ini saya. Iya. Kalau tidak salah ini nama Anda aslinya ini nama Muslim dan sudah dibaptis lalu diberi nama Paulus. Ya, betul, nama baptis saya Paulus. Puji Tuhan, Bang. Coba Bang, kemarin itu kita belum lama ngobrolnya ini Bang. Masih ingat nggak? Karena atau gimana? Atau mau saya naikkan satu orang Muslim nih? Karena banyak orang mengira katanya Anda ini ngaku-ngaku ini jadi dari mantan Muslim nih. Saya naikkan satu orang Muslim ya. Silakan Bang Edis. Kita naikkan ada Metra. Ya, selamat malam Metra. Malam Bro Edis. Ya, silakan Metra, nyalakan kamera dulu. Kita satu-satu selesaikanlah urusan Bro Edis dengan Paulus ini dulu. Metra, gini. Ini Paulus Haidir ini dia mantan Muslim, dia udah insyaf. Dia sudah taubat dari mengikuti Muhammad nih. Kapan Anda bertaubat nih? Coba Anda berkonsultasi dulu nih. Ini santri nih. Santri aja bertaubat. Anda nggak pernah baca Quran. Pantesan Anda nggak taubat-taubat. Silakan. Nyalakan kamera dulu, Metra. Oh, berarti sering cabut dia dulu waktu jadi santri berarti itu. Coba nyalakan kamera dulu, Metra. Metra, kamera nyalakan dulu. Ntar kita berdua aja deh, panjang lebar. Oke, baik. Si Metra saya taruh di bawah dulu saja ya. Ini ngeles aja dia. Takut dia. Oke, Bang sekarang sudah dikasih nama baru. Dia tadinya Muslim ya. Kemudian sudah dibaptis. Puji Tuhan.
Cuman masih ada saja nih Bang, orang-orang yang meragukan, katanya bukan anak pondok. Coba Bang, cerita sedikit dulu Bang. Gimana, kapan masuk pondok, berapa tahun di pondok, dan seterusnya. Coba silakan. Kalau saya kan emang masuk pondok itu umur 12 tahun, Bang Edis. Umur 12 tahun, itu kan, mondok itu bisa dibilang, ya benar, saya pindah-pindah. Pindah-pindah. Itu sekitar 4 sampai 5 tahun kurang. Mondok ya. Berarti sudah khatam Al-Quran juga ya? Kalau khatam sih belum. Cuman kalau saya ini bisa dibilang tipikal pesantrennya yang belajarnya kitab-kitab kuning gitu. Kitab kuning. Apa aja itu Bang yang Abang pelajarin dari kitab kuning itu? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin dari perspektif kitab kuning itu isinya ya tentang, tergantung kita mau bahas dari cabang fan ilmu apa begitu. Salah satu contohnya cabang ilmunya apa itu? Contoh waktu itu saya belajarnya fikih, tasawuf sama tauhid gitu. Oke, di dalam fikih itu apa yang Anda pelajari, yang Anda dapatkan? Fikih itu saya pelajarin tentang ya bab-bab sholat, ubudiyah dan muamalah. Oke, dalam bab sholat itu apa aja misalnya yang Anda pelajari? Bacaan sholatnya, niat sholatnya, coba seperti apa? Ya kalau niat sholat kan ya kalau kita lihat sholat kan rukun sholat itu 17 rukun sholat. Nih diawali dengan niat dan seterusnya ya kan. Bacaannya gimana itu kalau mau sholat, niat sholat? Misalnya sholat maghrib misalnya. Oh, oke, kalau sholat maghrib kan usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbil kiblati, tergantung mau jadi imam apa makmum. Kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman gitu. Iya. Terus akhirnya Anda sudah meninggalkan agama Islam ya Bang ya? Betul. Iya. Bagaimana Bang setelah Anda dibaptis kemarin, gimana kesan-kesannya? Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu. Beda. Kalau saya kan dulu benar-benar ngalamin tuh gimana caranya gimana rasanya pengkultusan individu, feodalisme, perbudakan, itu mengalami Bang, saya jujur. Pengkultusan individu gimana itu maksudnya? Mengkultuskan nabi? Nabi, jelas, nabi, kiai, ulama, ustadz sendiri Dikultuskan ya? iya. Iya, bahkan katanya berkah ya kalau bekas minumannya nanti dapat barokah begitu, kepintarannya nular gitu. Betul. Karena mereka itu pakai rujukan namanya kitab Ta'limul Muta'lim. Di situ ada menjelaskan bagaimana seseorang santri atau pelajar ilmu alim gitu ya, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ilmu. Menurut saya itu bohong. Menurut saya itu bohong. Karena nggak ada cerita. Iya, lanjut. Karena nggak ada ceritanya orang minum minum bekas menurut saya ini nggak masuk di logika. Minum minuman bekas kiai, cium tangan kiai bulak balik, ya kan? Terus nyium kaki kiai, gitu dapat berkah, nggak ada. Nah itu. Nggak ada. Ya, tetapi kan itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren gitu. Cuman orang-orang di pondok pesantren ini apakah mereka itu kompak tidak tahu atau kompak pura-pura nggak tahu atau bagaimana? Dulu waktu di pondok pernah nggak gitu satu sama lain santri sama satu sama lain itu mempertanyakan itu, pernah nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada yang memang merasa begitu tapi kan diancam. Oh iya ya. Pantesan kemarin itu ketika ada salah satu siaran Trans TV atau Trans 7 begitu ya, mereka sedang membongkar yang namanya pondok kepesantrenan di Indonesia, di mana sepertinya ada salah satu sistem bagaimana para santri-santri ini dibentuk sedemikian rupa, bahkan makan mereka di daun begitu, dicangkol nasinya. Di daun pisang memang sengaja dibikin gitu. Mereka berdalih dengan sebut katanya inilah kebersamaan gitu, inilah unity begitu. Terusnya nggak begitu.
Kalau misalnya kebersamaan pun nggak harus pakai daun pisang sih. Udah makan aja bareng-bareng. Artinya apa? Mereka nggak makannya nggak steril, jorok. Iya, bahkan katanya di pondok pesantren tuh udah biasa itu gatel-gatel gitu, biasa ya gitu katanya, bener ya? Bener, saya ngalamin. Mana ya? Nah, ini bekas-bekasannya tuh. Oh iya. Nah, lalu ketika ada sesuatu yang janggal di sebuah pondok itu dibongkar, akhirnya mereka demo itu ya, di demo kantor. bahkan mereka membuat yel-yel halu yang katanya apa jadinya negeri tanpa santri, begitu ya. Iya. Apa jadinya Indonesia tanpa santri? Nah, justru saya bilang begini, kalau Indonesia tanpa santri itu pasti Indonesia ini maju, begitu. Betul, harusnya seperti itu, malah sebaliknya. Justru penyebab Indonesia tidak maju-maju ya karena itu tadi. Ada salah satu bentuk ya yang saya katakan sebagai pengajaran yang tidak bagus, begitu. Bagaimana mungkin kalau katanya minum bekas air congornya kiai mendapat berkah dari kiai? Ini bagaimana? Ini jalan ceritanya bagaimana? Kalau seperti itu saya minum bekas congornya presiden biar jadi presiden. Ada-ada saja. Karena ya itu bang yang kita sering sebut dengan pengkultusan individu, feodalisme, ya itu memang benar terjadi. Iya, itu memang benar bahkan sekarang itu kan sudah sering dikatakannya, teman-teman, bahaya nanti Natal dan Tahun Baru, ketika Anda mengucapkan Natal Anda nanti sudah menjadi orang Kristen. Ketika Anda meniup trompet maka Anda jadi seorang Yahudi. Itu off-cam dulu bentar boleh nggak apa-apa? Gimana? Off-cam dulu boleh? Oh iya, ini banyak orang yang ngomong juga ini bang, hati-hati bang nanti digeruduk. Gimana bang? Ya udah sih, emang ya namanya risiko kita menyampaikan kebenaran kan ya. Tapi banyak yang inbox ya. Jebol bang, mohon maaf jebol. Iya biasa itu teman-teman. Jebol. Jadi memang itulah. Tapi saya berpesan begini ya, Paulus, Haidir, Al-Hadad, ya pelan-pelan lah dulu ya. Iya bang, pasti pelan-pelan. Bicaranya pelan-pelan, hati-hati. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang, kalau Islam bahas Kristen itu mereka akan mengatakan itu dakwah. Tapi kalau Anda ini udah keluar dari Islam, Anda bahas Kristen, Anda nanti sudah di depan pintu penjara ini. Hati-hati ya, berhikmatlah ya. Ya Paulus Haidir ya. Pasti bang, pasti. Oke. Jadi satu bang, saya mau bilang gitu. Perlu teman-teman Kristen dan Islam sadari juga bahwa memang di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya pengkultusan ataupun pengagung-agungan terhadap sesosok individu. Contoh, bagaimana ketika kita seorang Kristen memandang seorang nabi, seorang utusan, ya sudah, dia hanyalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Kita nggak ada tuh yang namanya nyium-nyium batu bekas Paulus, nyium-nyium tangan Paulus, nggak ada begitu kan? Terus makamnya harus kita jaga, nggak ada begitu. Ya, tapi di Islam kita lihat, makam kiai gitu ya. Makam kiai dibikin maulid segala macam. Berapa banyak bang Islam, orang-orang Islam bikin maulid tentang nabinya sendiri begitu. Padahal di Quran nggak ada itu. Nggak ada di Quran. Nggak ada. Tapi itulah bang, ini banyak yang ngomong, abang hati-hati karena masih ini, nanti jangan sampai abang tersandung ya bang ya. Amin. Ya, Oke. Jadi kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Siap bang, siap. Oke, saya turunkan dulu. Ini Paulus Haidir ini, dia seorang muslim tadinya dan dia sudah menjadi seorang Kristen.
dari pondok pesantren. Dan teman-teman, ada banyak orang-orang seperti dia tadi, tetapi memang kendalanya seperti itu. Mereka tidak berani speak up, mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena itu tadi, mereka akan dipersekusi. Udah beberapa orang muslim selama saya diskusi ya, yang mengikrarkan meninggalkan agama Islam dan mereka berakhir dipersekusi. Kemarin itu kalau tidak salah dari Jawa Barat, namanya itu adalah Syarif Ubaidillah. Itu salah satu muslim yang ke gereja. Setelah ke gereja didatangi rumahnya. Memang seperti itu, teman-teman. Padahal sebenarnya ya, setiap orang berhak Opik ini kalau nggak salah nyanyi Tombo Hati itu ya. Tombo hati ono 5 perkara nih. Sing pertama baca Quran dan maknanya. Itu udah ada lagunya loh. Muslim itu disuruh baca Quran dan maknanya. Karena tidak baca Quran dan maknanya, akhirnya masih jadi Islam. Nah, silakan. Gimana kabarnya? Opik. Baik Bang Opik. Silakan Bang Opik. Sama ya sebentar ya. Oke, silakan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan Bang Opik, kabar saya baik. Gimana kabar Bang Opik? Ya kabar baik juga bang. Oke, silakan Bang Opik. Ya kan? Muslim ya Bang ya? Ya tetaplah muslim. Berarti masih mengikuti seorang yang mata duitan. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu digambarkan sebagai orang yang mata duitan, betul? Mata apa? Mata duitan. Siapa yang ngomong? Astagfirullahaladzim. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mau saya bacakan? Ayo bacain dulu. Baik, saya bacakan. Kita santai saja, jangan tegang, santai. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, saya bacakan ya, supaya umat-umat muslim sadar. Saya bacakan. Surat Abasa ayat yang pertama. Dia, maksudnya adalah Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Kemudian ayat yang kedua. Karena telah datang kepadanya seorang buta. Siapa maksudnya? Adalah Abdullah bin Umi Maktum. Terus ayat 3. Tahukah kamu, wahai Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya yakni pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, pemuka-pemuka Quraisy, maka kamu melayaninya. Nah, jadi ayat ini, surat Abasa ayat 1 sampai ke 6 ini menggambarkan karakter Muhammad. Kalau yang datang kepada dia itu orang nggak punya duit, orang miskin, orang buta, mukanya Muhammad sepet. Dia berwajah masam. Tetapi kalau orang kaya yang datang kepada Muhammad, dia begitu sigap. Ya, apa yang menyebabkan dia muka masam? Ya mungkin dia datangnya juga ada niat lain. Tapi makanya orang Islam kalau dikasih Al-Qur'annya, mereka akan melawan Qur'annya sendiri. Nah, bukan sekarang abang bisa berbicara konteksnya dalam apa? Oke, coba silakan Anda jelaskan surat Abasa ayat yang pertama. Gini, abang mengatakan, Bang Edis tadi mengatakan bahwa ya itu kalau orang kaya datang mukanya senyum, ya kan? Tidak dikatakan mukanya senyum, maka kamu melayaninya. Saya bacakan satu kali lagi ya. Saya bacakan satu kali lagi. Itu tanda kutip bang, melayaninya itu dalam arti apa dulu? Kan itu orang yang namanya sesuatu yang kontradiktif.
Gini loh, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini menggambarkan bagaimana respons, bagaimana karakter Muhammad. Kalau ada orang buta datang kepada dia, dia berwajah masam. Padahal orang buta itu ingin membersihkan dirinya, ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat bagi dirinya. Tetapi kalau orang pembesar-pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup, yakni orang-orang kaya, orang-orang berduit, maka Muhammad melayaninya. Nah, ini Bang yang tempat apa namanya? Yang salah pengertiannya Abang Edis itu. Muhammad melayaninya. Dalam arti melayani itu kan tanda kutip di situ. Melayaninya itu seperti apa? Itu Ya udah, silakan Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan dulu. apa namanya? Ya makanya maksudku begini, abang ini jangan terjang dong, santai, bang. Gini dong bang, yang tadi abang bilang apa namanya kalau orang kafir datang terus dia bisa Orang kafir datang. Aduh, udah tidur sana. Orang kafir datang, bukan orang tapir. Aduh, udah saya bilang, teman-teman. Saya itu kalau ngomong saya tidak pernah ngasal-ngasal. Udah saya bilang, yang masih Islam itu orang yang nggak ngerti isi Al-Quran. Gimana? Aduh, sudah begitu jelasnya dikasih tahu masih juga ngeyel saja. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Mariono. Mariono atau Marioni? Nama Mariono, tetapi foto profil laki-laki perempuan. Ya silakan Mariono, nyalakan kamera dulu. Mariono, Ya, apakah Bos. Anda mendengar suara saya? Mendengar. Ah, silakan nyalakan kamera. Oke, saya tanya dulu Mariono, Muslim? Ya, Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda tadi? Betul atau salah bahwa Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan karakternya itu sebagai orang yang mata duitan? Silakan. gini, Bang Edis. Bang Edis. Nah, Ya. ini HKBP. Tadi katanya Muslim, sekarang KKBP ini gimana sih ini orang nih? Ini ada pesan sedikit nih Bang Edis. Sebentar. Tadi saya tanya, apakah Anda Muslim? Iya. Sekarang HKBP ini maksudnya gimana ini? Ini Bang Edis, saya ini Kristen. Tadi saya tanya, abang Muslim, abang bilang Muslim. Sekarang Kristen. Abang ini gimana jadi orang? Enggak, saya bilang saya Islam, saya Kristen. Tadi saya tanya, abang Muslim, abang bilang iya. Ya udah, maaf dulu lah Bang Edis. Ini saya orang Kristen nih. Ada pesan sedikit ini Bang Edis. Pesan apa itu, Bang? Ya ini, soalnya saya lihat di media sosial kalau yang beragama Kristen itu kalau bisa nggak usah dinaikkan, kalau udah tahu dia orang beragama Kristen langsung turunin aja Bang Edis. Itu aja pesan saya biar nggak mengganggu acara Bang Edis di media sosial yang lain. Astaga. Iya. Baik, terima kasih pesannya, Bang. Saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih, Bang. Terima Iya, kasih. iya, Bang. Terima kasih. Oke. Astaga. Sabar. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Begitu ya, hembuskan. Oke, kita lanjutkan.
Alif Abdurrahman. Ya, silakan Alif Abdurrahman. Nyalakan kamera Anda. Ya, selamat ini yang malam, kemarin. Bang Edis. Ini yang kemarin. Saya Selamat mau malam, bertanya. Alif. Bang Alif. Ini berarti sudah kali kedua ya nonton Edis TV ya. Ya, itu kemarin sebenarnya saya mau bertanya, cuman langsung ditanya sama Bang Edis. Kemarin. Yang mana Sempat itu, saya Bang? menanyakan sesuatu tentang Yang mana itu? diskusi lintas agama. Bisa saya bertanya di sini? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, saya bertanya, apakah Bible itu pantas dikatakan sebagai kitab suci? Hanya itu pertanyaannya? Hanya itu. Ya, pantas. Lalu? Pantas. Kenapa kalau dikatakan pantas sebagai kitab suci, kok ada ayat sisipan di dalam Bible tersebut? Ayat sisipan yang gimana? Misalnya nih, ayat sisipan tentang ayat Trinitas palsu di 1 Yohanes nomor 5 pasal 7. Di situ Yang dijelaskan ketiganya adalah satu itu. keterangannya. Ya, di situ jelaskan keterangan di web Alkitab Sabda itu Ya. ayat sisipan, tidak Betul. terbukti aslinya. Betul. Jadi standarmu kalau ada sisipan di situ berarti itu tidak pantas. Tidak pantas. Oke. Karena nggak bisa kita dibilang itu firman Tuhan kan. Oke, Betul. baik. Kalau itu standar Yang saya percaya itu kitab itu 100% firman Tuhan, Bang Edis. Baik. Begitu. Baik. Jadi begini Bang ya. Pertama-tama tentu saja standar Islam dan standar Kristen menentukan sesuatu apakah itu pantas dijadikan kitab suci itu berbeda. Nggak sama Bang. Jangankan kitab suci, standar Nabi aja beda. Muhammad walaupun mata duitan tetap aja kalian anggap jadi Nabi. Kalau di tempat kami, Muhammad itu jangankan Nabi Bang, nggak pantas dia jadi Nabi. Gimana Anda ini? Jadi itu beda. Jadi jangan memaksakan diri. Sekarang, saya akan menggunakan standar Anda itu bahwasanya sesuatu yang disisipkan, maka itu tidak pantas dijadikan kitab suci. Karena kitab suci itu 100% haruslah perkataan daripada Tuhan. Begitu ya? Ya, Oke, kira-kira kalau itu saya pakaikan kepada Al-Quran, kira-kira gimana? maksudnya gimana itu? Al-Quran ada ayat sisipan itu atau gimana? Baik, Menurut Bang Edis. baik. Kita akan coba ya, apakah Al-Quran itu Bang perkataan orang anonimus alias perkataan orang nggak jelas. Saya coba buka surat Al-Ahzab ayat 40. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan begini, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiin." Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah seorang nabi, seorang rasul dan penutup para nabi. Ayo kita ini ya. Saya mulai dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian. Siapa yang ngomong di situ? Tuhan, firman Tuhan. Ngomong sama Tuhan siapa dia? menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Jadi itu ini katanya Tuhan. baik. Kita tes IQ orang Islam ya. Kita tes. Ini Muhammad. Oke? Ya, Ini Allah. ya. Allah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu dia ngomong nih, ketemu sama Muhammad. Muhammad itu bukanlah bapak seseorang di antara kalian. Berarti Allah ngomong sama Muhammad gitu. Tetapi dia adalah para nabi gitu. Coba gimana pola pikirmu gimana? Begini, yang kita pahami ya, firman Tuhan itu diwahyukan kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh manusia.
Itu maksudnya penjelasan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad itu bukan bapak. Yang saya tanya, siapakah di situ yang berbicara dan siapa lawan bicaranya? Anda tadi bilang yang berbicara di situ adalah Allah. Lawan bicaranya adalah Muhammad, betul? Bukan seperti itu konsepnya. Sekarang bukan. Aduh, gimana? Oke, siapa yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu siapa? Nabi Muhammad firman. Sebentar. Yang menerima wahyu di dalam Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Oke, Muhammad menerima wahyu dari Allah, betul? Betul. Lalu Tapi itu bagaimana bukan mungkin? Muhammad, tapi berkataan firman-Nya Tuhan ini, tapi disampaikan melalui Nabi Muhammad. Oke, bagaimana mungkin ngomongnya? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia, ini yang ngomong siapa? Itu sudah pasti yang ngomong, dia lawan bicaranya, itu sudah pasti adalah sosok dalam tanda kutip kalian. Jadi ini pasti yang bicara adalah seseorang, lawan bicaranya adalah sosok kalian. Makanya bunyinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia, Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul dan penutup para nabi. Berarti Saya di bertanya pada sini Bang Edis, itu Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Tuhan atau kepada seluruh manusia? Bang, kalau Anda membaca Untuk Al-Quran, seluruh manusia. dengar. Kalau Anda membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada di situ satupun ayat yang mengindikasikan bahwasanya Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Yang Anda dengar selama ini itu adalah tafsir maksa orang-orang terhadap Al-Quran. Kita buka dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang bicara di situ siapa? Tuhan ngomong segala puji bagi Allah gitu. Allah ngomong gitu, segala puji bagi Allah gitu. Aduh. Gimana? Saya rasa Anda paham, cuman Anda pengen membingungkan saya kan? Kan kita diskusi ini. Anda berkata yang bicara sebentar. Apakah di situ yang berbicara adalah Allah? Iya, benar Allah. Itu kalau Allah berbicara, sebentar. Pada manusia. Tenang. Kalau Allah berbicara, bagaimana mungkin Allah berkata segala puji bagi Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin Allah berbicara kepada Allah? Makanya saya bilang gini, dengarkan saya. Ditinjau dari kacamata akademis dan penelitian yang logis, maka diketahui bahwa Al-Quran adalah sekumpulan doa-doa atau sekumpulan syair-syair dari seorang anonimus alias tidak diketahui siapa. Itu menurut tinjauan penelitian yang ilmiah dan akademis. Tetapi kalau tinjauan menurut dogma, maka itu adalah Allah yang berfirman dan Allah menyampaikan itu kepada Muhammad, kemudian Muhammad mengajarkannya untuk berdoa. Nah, itu dogma. Tetapi kalau kajian ilmiah tidak seperti itu, karena tidak diketahui di situ siapa yang berbicara, siapa lawan bicaranya. Nggak diketahui. Oke lah Bang Edis. Jadi saya kayak Anda menganggap yang bicara itu bukan Tuhan atau anonim lah, yaitu ya memang seorang anonimus. Coba sekarang saya tanya, siapa yang ngomong di situ? Siapa yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin? Siapa yang ngomong itu?
Tuhan sendiri yang ngomong, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk Mana di disampaikan situ? kepada Mana seluruh di situ manusia. Muhammadnya? Di dalam Al-Fatihah nggak ada di situ Muhammad. Kalau seandainya pun asumsimu benar, maka ayat tersebut harus dibuka dengan kata-kata Qul. Qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya begitu. Kalau mau asumsimu itu adalah sebenarnya Anda paham, cuman Anda muter-muter gitu. Pengen yang tidak membingungkan. paham itu Anda. Itu firman Tuhan, Bang Edis, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk Saya itu mau bilang begini ya. bergembira, Proses bergembira. dengarkan. Proses terbentuknya Bible itu bisa dijelaskan, Bang. Makanya di dalam kekristenan kita itu sangat-sangat terbuka, jujur Al-Quran juga bisa mengakui. dijelaskan, Bang. Prosesnya bahkan diverifikasi oleh Nabi utusan itu sendiri. Tidak seperti Bible kan. Bible kan setelah Yesus wafat. Verifikasi itu baru utusan dikumpulkan maksudnya lagi. gimana? Verifikasi utusan maksudnya gimana? Kan Nabi Muhammad utusan. Terus? Dan ada pada waktu itu firman Allah itu diturunkan secara bertahap pada waktu itu. Dan Bertahap. Aduh. Saya tunjukkan kepada kamu satu surat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun jatuh ke debuk dari langit. Dengarkan ya, dengarkan. Tidak ada Al-Quran itu diturunkan, menurut agama Islam diturunkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari kan? Ya. Dari situ Secara saja, bertahap, ya. dari situ saja Anda sudah menyimpulkan bahwa itu udah karang-karangan. Dia jadi dulu gini, dulu yang ngomong begini, dia itu suka dengan yang namanya nomor cantik. Tahu nomor cantik? Yang 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 itu nomor cantik. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an agama Islam itu memang Bang paling hobi ngarang, Bang. Hobi ngarang. Al-Qur'an diturun kok bisa terbukti secara ilmiah kalau alam semesta ini terus mengembang, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di abad ke-7 belum ada teknologi. Tapi terbukti pada bagaimana itu, Bang? Bang, jangan lompat-lompat, Bang, kalau bahas sesuatu, ya. Kalau bahas sesuatu itu kita bahas dulu sampai tuntas ya. Di Kalau sini, bahas sesuatu jangan ngarang juga, Bang. oke. Kalau itu ngarang. Ada Al-Quran di situ, Bang? Ada. Oke. Bisa nggak di situ bukakan surat Al-Qadar. Al-Qadar. Ayat yang pertama. Bentar ya, Bang. Nah, silakan baca. Al-Qadar yang ayat 97 kah, Bang? Surat Al-Qadar, surat Al-Quran yang pertama. Surat yang ke-19, betul. Yang ini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Oke. Dan tahukah Sesungguhnya kamu apakah malam kemuliaan itu? Sesungguhnya kami telah menurunkan maksudnya Al-Quran pada satu malam. Enggak di situ dibilang satu malam. Enggak disebutkan satu malam. Oke, coba baca Arabnya. Inna anzalna fil lailatul qadar, betul? Betul. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Betul. Oke, malam Lailatul Qadar itu berapa malam? Malam Lailatul Qadar itu berapa malam? Ada berapa malam Lailatul Qadar? Jelasnya pada bulan puasa itu ada malam Lailatul Coba saya Qadar. baca ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Terus? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turut para malaikat dan roh Jibril dengan izin pada Tuhannya malam untuk itu. mengatur semua urusan. Oke, pada malam itu. Kalau kata-kata pada malam itu berarti berapa malam itu?
jujur saya bang, saya Belajar Al-Quran dulu itu sana. diturunkan secara bertahap. Ya, belajar Untuk dulu menyebutkan sana. satu malam. Bang, Nggak, Anda tidak menjawab kalau Bible kitab suci karena ada ayat sisipan. Sedangkan Al-Quran 100% tadi firman kan Tuhan. sudah saya jawab, Bang. Bible itu proses terbentuknya itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dijelaskan secara manusiawi. Nggak ada Bible itu jatuh dari langit kayak Quran ini, nggak ada. Jelas, Bang. Itu terbentuk dari sebuah kanonisasi. Bahkan dulu ada banyak Injil-Injil yang palsu. Jadi begini, Itu kan tidak bagaimana diverifikasi sama Yesus. diverifikasi gimana sama maksudnya? Yesus. Maksudnya diverifikasi itu Dia gimana? tidak ditinjau ulang gitu. Kalau ini yang asli nih, ngerti nggak? Kan Oke, baru jadi kalau menurut Anda Al-Quran diverifikasi? ketiga diverifikasi Bang, sama Nabi sendiri. waktu Muhammad meninggal, Al-Quran belum ada. Gimana sih? Tidak Waktu ada bang, itu. ada yang mencatat. Baik. Tidak ada yang mencatat. Tapi Oke, yang bukan kapan Al-Quran? namanya. Sebentar, kapan Al-Quran dibentuk? Firman Tuhan. Kapan Al-Quran dibukukan? Pada saat Abu Bakar, Utsman. Oke, itu terjadi setelah Muhammad meninggal apa masih hidup? Saya sudah meninggal. Sudah Jadi, meninggal. Bagaimana kamu bilang Muhammad bangkit dari kuburnya memverifikasi? Zaid? Itu Masalah jangan. hidup. Itu jangan itu Zaid, jangan. Dengarkan Masa ya. hidup, Alif. masa hidup Nabi Muhammad itu verifikasi ini firman Tuhan dan ditulis oleh para sahabat pada waktu itu di dalam tulang, kulit dan sebagainya. Saya bacakan kepadamu satu hadis ya. Bahwasanya apa yang kamu katakan itu semuanya dusta. Perhatikan. Ya. Nah, anda nggak mau diserang, jadi Anda menyerang saya. Itu yang saya. Loh, bukan saya betul menggunakan standar yang Anda gunakan. Bagaimana Anda mau menggunakan standar itu tapi tidak mau diterapkan kepada dirimu sendiri? Nih, saya tujukan kepada Anda bahwa cerita Anda itu bohong. Sedangkan Muhammad meninggal saja ayat-ayatnya banyak dimakan kambing kok. Lihat nih. Ada beberapa ayat yang tidak masuk dalam Al-Quran. Coba ya, lihat ya. Ya kan? Perhatikan ya. Nih. Saya akan bacakan dari sini ya sumbernya. Ini dalam Sunan Ibnu Majah dan seterusnya dikatakan begini. Dari Aisyah dikatakan ya. Abdurrahman Ibnul Qasim dan seterusnya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang sudah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung. Kelihatan? Kemudian lagi nih, Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW bersabda, sesungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi ayat susuan hilang dari Quran. Padahal sesungguhnya ada Salah satu wahyu. sahabat yang mencatat, tapi bukankah banyak yang mencatat pada waktu itu? Apakah Aisyah tukang bohong? Apakah Tidak. Aisyah istri Muhammad tukang bohong? Tidak. Tapi itu Berarti tidak memungkiri ada yang mencatat itu banyak bang. Yang mencatat, Iya, berarti ada tidak ayat yang hilang dari dalam Al-Quran? Ada, makanya itu distandarisasi di zamannya Utsman. Kemana ayat yang hilang itu pergi? Enggak saya yang saya tahu bang Edit. Yang mencatat itu Lebih cuma baik satu. kamu bilang ada ayat sisipan di dalam Injil.
Dan saya mengakui itu memang ada ayat sisipan itu, tetapi itu menjelaskan apa yang sudah ada dijelaskan sebelumnya. Ayat itu dibuang pun maknanya nggak berubah. Tetapi bagaimana dengan ayat yang hilang coba? Ayatnya hilang loh ini. Ayat tentang menyusui orang dewasa. Nggak ada di situ, nggak ada di Quran. Cari sekarang di Quran, ada nggak ayat menyusui orang dewasa? Nggak ada. Malah sudah hilang. Bagaimana mungkin Anda katakan diverifikasi sama Muhammad? Cerita-cerita tentang Muhammad, gini, cerita tentang Muhammad didatangi pada malam puasa, dicek bacaan Qur'annya, itu cerita-cerita dobol. Kenapa saya katakan cerita dobol? Gini, dengarkan. Itu bisa saya verifikasi dobolnya begini. Kalau memang Muhammad itu dicek bacaannya, dicek ayat-ayat Al-Qur'annya, bagaimana mungkin kalian mengatakan Muhammad buta huruf? Dia aja buta huruf, boro-boro mau dicek bacaannya. Betul? Betul, buta huruf. Terus gimana cara ngecek bacaannya? Orang dia aja buta Tapi huruf. dia bisa bicara nggak? Dia bisa bicara, mendengar nggak? Iya, tapi kan baca dari tulisan. Kata kamu ditulis di lembar daun Berarti itu lontar, selamanya kita ditulis di baca tulang. pakai mata, Bang. Kita juga bisa pakai telinga mendengarkan. Itu juga proses membaca, bukan? Ketika ayat turun, Informasi, bukan informasi. dengar. Ketika ayat turun, ayat tersebut ditulis di tulang, ditulis di daun. Itu katamu tadi, betul? Oleh sahabat Nabi. Oke. Dan Nabi yang menyampaikan terus ditulis. Oke. Terus sama malaikat Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek baca. Sama Jibril dicek bacaannya, betul? Sama Nabi Muhammad dicek ini pembacaannya benar atau tidak. Iya, katanya kan Muhammad itu dicek oleh Jibril. Saya nggak ngerti itu. Gimana cara Muhammad ngecek bacaannya betul atau enggak? Sedangkan dia buta huruf. Ya, para sahabat itu membunyikan kayak tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dibaca sama sahabat tulisannya. Baik, saya akan Terus tunjukkan benar lagi. Benar. Saya akan tunjukkan lagi satu hadis bahwasanya bacaan sahabat tuh beda-beda. Dengarkan. Luar biasa ya. Perhatikan. Itu juga dijelaskan memang ada orang-orang itu suku-suku ada yang berbeda logat-logatnya. Oke, Ada saya kalau nggak ceritakan. salah 7. Bukan hanya logat, 7 bacaannya beda. Dengarkan. Dengarkan. Ya, tapi sama maknanya ke sana juga. Perhatikan ya. Cuman perbedaan logat saja. Terus yang ditulis yang mana kalau gitu? Apa yang ditulis yang mana? Memang ngomong sama orang Islam nih harus siap-siap teman-teman paramek. Anda mau Kamu mengumumkan. tadi bilang bahwasanya Muhammad mengecek tulisan-tulisan yang disuruhkan dia tulis. Dibaca, sudah betul bacaannya, betul? Ya betul. Tetapi ada sebuah hadis yang meriwayatkan di mana para sahabat bacaan sholatnya beda. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan nggak? Saya tahu itu bang, saya tahu. Siapa? Betul. Siapa? Karena Siapa di situ? Perbedaan logat, tapi sama. Dan itu saya nggak tahu istilahnya bang, saya bukan ahlinya di situ. Tapi saya Kalau tahu bukan ahlinya, makanya gini. Jadi begini, Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang seragam. Bacaannya beda, tulisannya beda. Lalu bagaimana caranya untuk mendamaikan hal ini? Maka dibuatlah satu karangan bahwasanya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Dalam 7 qiraat yang berbeda. Makanya ada istilah qiraatul sab'ah yang artinya 7 bacaan Al-Quran yang berbeda. Nah, kalau ada 7 bacaan Quran yang berbeda, pertanyaannya dulu yang ditulis di tulang itu mana? Makanya bang, sebenarnya semua itu udah saya baca semua bang. Dengarkan dulu, dengarkan. Yang draft aslinya yang ditulang bang, ngapain? Mana Al-Quran yang kamu sebutkan yang ditulang itu mana? Sebutkan. Ya dihancurin lah. Kenapa gak harus ditulang lagi? Kan bisa di buku, bagus. Kenapa dihancurin?
Dan ada diingatan juga di hati. Kenapa dihancurin? Untuk apa itu dihancurin? Tujuannya apa? Jangan sampai kalau tulang ini berapa abad kemudian terus ada retakan sedikit, ada perubahan huruf. Kan jadi kontroversi. Dengarkan ya, gini. Standarnya ini Saya itu begini ya, Alif. Saya itu sudah mempelajari sejarah agama Islam. Saya sudah pelajari semua itu cerita-ceritanya. Saya simpulkan apa? Semua cerita-cerita itu semuanya omong kosong. Kenapa? Semuanya beda-beda. Satu bilang katanya dibentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Karena apa? Karena pada waktu itu seorang Abu Bakar berkata, "Ya Umar bin Khattab, bahwasanya Al-Quran ini harus kita bukukan supaya tidak ada perselisihan." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya kita sudah melanggar sunatullah karena tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran." Lalu dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Utsman bin Affan sebagai Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya, penulisnya. Itu terjadi setelah Muhammad meninggal. Bagaimana mungkin itu cerita itu bisa sinkron dengan cerita bagaimana Muhammad menyuruh menuliskan Al-Quran? Semuanya serba kacau. Coba, kalau kamu nggak percaya, gini aja. Tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menulis Al-Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tunjuk satu ayat dalam Al-Quran, ya Muhammad tuliskanlah. Coba tunjukkan. Ada nggak? Ya saya nggak tahu bang. Cuman ada nggak Yesus mengaku Tuhan di Bible? Kan nggak ada juga. Ada Bible di situ? Tapi Anda Tuhan kan. Ada Bible di situ nggak? Ada. Buka Yohanes 13 pasal yang Yohanes 13. Eksplisit ya. Yohanes 13 ayat 13 coba buka. Yohanes 13. Berapa bang? Yohanes pasal yang ke-13. 13. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya ini. Bacakan. Bacanya Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Terus Ya. gimana? Terus apa? Tanggapan? Saya yakin kayaknya ini kurios bang, kurios bukan teos, ngerti nggak? Kurios itu Tuhan, tapi terkadang diterjemahkan sebagai Tuhan. Benar nggak? Bagaimana bang? Baik. Mereka kalau ke situ kita sekarang kasih nih ya. Saya kasih Anda ini. Anda bilang bahwasanya itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Baik. Sekarang saya mau tanya dulu kepada Anda, apa arti daripada Rob? Ya Rob. Ketika kamu berkata ya Rob, apa arti Rob? Tuhan apa Tuhan? Saya tahu Tuhan ya bang. Cuma saya nggak bisa bahasa Arab secara spesifiknya ya bang. Yang saya tahu Tuhan. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu Tuhan gimana? Nih, seperti ini. Mungkin Rabbi atau apa? Rabbi mungkin. Iya, Rob itu artinya Tuhan apa Tuhan? Kalau Rabbi yang saya tahu Tuhan. Berarti Allah Tuhan apa Tuhan? Kalau Allah Tuhan. Ini suka-suka kalian semuanya ini. Tadi ketika Yesus berkata di dalam terjemahan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Lalu kamu berkata, bang, kurios ini artinya bukan Tuhan tetapi Tuhan. Baik, saya terima argumenmu, saya terima.
Saya balik ke kamu nih. Rob yang kamu gunakan di dalam menyapa Allah itu sebagai ya Rob, itu artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan, Bang. Oke. Buka surat Yusuf ayat yang ke-12. Ini Bang, saya yang kata Rob dalam bahasa Arab itu artinya Tuhan, pemilik, penguasa atau pemelihara. Oke, berarti pengatur. Allah Tuhan apa Ini Tuhan? bisa mungkin dipakai oleh manusia juga. Sebentar, tenang. Arti Rob tadi kamu bilang Tuhan, betul? Tuhan, ya benar. Tuhan apa Tuhan? Pemilik, penguasa atau pemelihara, pengatur. Tuhan Mungkin saya atau salah Tuhan? Tuhan, ini mau sampai congor saya. Tuhan atau Tuhan? Tapi kalau dalam konteks Islam, secara mutlak Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Tuhan, dengar. Shh. Tuhan atau Tuhan? Tuhan di sini, Bang. Tuhan. Oke, berarti Allah adalah Tuhan, betul? Enggak, tapi dalam konteks Islam. Tidur di bawah sana, Bang. Iya, tidur di bawah sana. Tidur. Heran jadi kali ini loh. Saya kan sudah jelaskan berkali-kali. Masalahnya Tuhan Yesus tidak bicara pakai bahasa Indonesia. Jadi pasti dia tidak ngomong Tuhan. Begitu juga Allah tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Berarti di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kata Rob. Nah di dalam bahasa di Injil bahasa Yunaninya itu kata kurios. Dan Tuhan Yesus juga tidak bicara pakai bahasa Yunani. Kurios itu juga terjemahan. Jadi sebenarnya teman-teman, kita ini debat kusir terus. Tuhan sama Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu kata yang sama. Dua kata itu dua kata yang sama. Seandainya Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Jawa, pastilah Tuhan Yesus itu berkata Gusti. Kamu menyebut aku Gusti, memang akulah Gusti. Begitu loh. Kalau seorang Gusti itu seharusnya dilayani, bukan melayani. Tetapi Yesus berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan, guru dan Gusti, datang bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Itu maksudnya. Jadi Tuhan atau Tuan itu maksudnya adalah sesuatu yang kepadanya kita itu harus melayani. Kita bekerja untuk dia, mengikuti dia, taat, patuh, tunduk perintahnya itu. Gitu loh maksudnya, itu seperti itu. Jangan kau pikir Tuhan itu artinya adalah jenis makhluk tertentu. Makanya kalau kau baca Bible dari A sampai Z, nggak ada di situ orang bertanya, wahai Yesus, apakah engkau Tuhan? Nggak ada, gitu loh, nggak ada satupun. Ketika kamu berpikir bahwa Tuhan adalah jenis tertentu, H2CL atau apa begitu, maka udah rusaklah kamu. Gitu loh, banyak orang seperti itu. Banyak orang-orang baik yang Kristen berpikir bahwa kata Tuhan artinya adalah sejenis zat tertentu. Maka kacaulah kita dalam diskusi agama. Gimana? Makanya orang Islam kalau ditanya siapa tuannya atau Tuhannya, mereka masih membedakan. Kalau Tuhan itu artinya yang kepadanya kita patuh tunduk. Kalau Tuhan itu artinya zat tertentu. Kacau sudah diskusi kita. Tapi capek juga teman-teman saya ngomong begini teman-teman. Udah
Sekarang sudah jam 10 malam. Gimana teman-teman? Makasih Kak Mila Snager, terima kasih ya. Gimana teman-teman? Saya juga sudah berkering ria ini, bibir sudah kering. Gimana teman-teman? Mau lanjut? Lanjut atau istirahat? Lanjut lagi. Teman-teman ini tidak tahu kalau ngomong ini sampai berbusa-busa. Lanjut. Oke, teman-teman, kita iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, sehubungan kita masih ada tahap penyelesaian rumah apologet. Nah, teman-teman, sudah sampahnya sudah kita angkut. Jadi sekarang udah bersih ya. Jadi belakangnya sudah bersih. Jadi teman-teman, terima kasih ya teman-teman, support dan dukungan dari teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kita iklan lagi sedikit ya. Teman-teman yang ingin mensupport finishing atau penyelesaian rumah apologet ini teman-teman, karena hanya tinggal tidak sampai 2 minggu lagi ini akan kita tutup. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support penyelesaian atau finishing rumah apologet. Nah, saya kasih tahu teman-teman ya, untuk masalah kemarin kan saya kasih tahu satu-satu teman-teman, besok sampah. Nah, sekarang kita udah beres nih. Kita tunjukin sekarang garasinya, halaman belakang backyardnya itu sudah bersih. Bentar. Itu laptop saya tuh. Karena harus saya ini kan ke YouTube nih. Sebentar ya, saya kasih tahu ya kalau saya siaran. Nah, ini laptop saya nih. Nah, inilah yang kalian tonton di YouTube. Nah. Jadi saya harus siaran, saya relay, harus saya masukkan ke YouTube supaya yang YouTube bisa nonton. Nah, saya tunjukkan halaman ini belakang yang sudah bersih. Sekarang lihat, sudah rapi ya. Nah, lihat sekarang, sudah rapi ya teman-teman ya. Tuh sampah-sampah sudah bersih semua, sudah diangkut. Nah, sekarang sudah nyaman kan? Tuh. Sekarang kita sudah bisa nongkrong-nongkrong tuh. Ada nongkrong di sini. Tuh sekarang sudah rapi ya. Sampah sudah nggak ada. Tuh ya. Tuh ada kursi, duduk-duduk, ada pohon jambu. Tuh ya. Tuh teman-teman ya. Sekarang sudah rapi tuh. Kalau duduk-duduk udah bisa tuh. Ini sampah tuh saya taruh karena box sampahnya itu diangkut oleh pemilik box sampah karena ganti kepemilikan. Kalau ganti kepemilikan berarti ganti pula box sampahnya. Makanya nggak ada ya kotak sampahnya. Kita masih mengajukan permintaan. Ya, sudah rapi ya. Sampah sudah kita bersihkan. Tuh sudah rapi. Sekarang sudah bersih, lorong-lorongnya sudah bersih, itu juga udah bersih. Ya. Kamarnya juga sudah bersih. Tuh ya. Nah. Jadi progresnya saya update ya. Sampah udah bersih. Sekarang udah kelar. Pekerjaannya sudah kelar. Tinggal kita itu ada rencana saya mau masang baterai. Baterai itu maksudnya untuk nyimpan listrik dari panel solar supaya bisa ke tampung di baterainya. Jadi kita tidak bayar listrik lagi. Caranya seperti itu di sini. Supaya nggak bayar listrik, maka panel suryanya itu sudah ada. Jadi dari pemilik sebelumnya itu sudah ada panel surya. Cuman panel surya itu berfungsi siang hari. Tetapi tidak ada baterainya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam baterai untuk penggunaan malam. Begitu. Jadi supaya kita gratis teman-teman, nggak bayar listrik. Begitu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang
Makasih Bang Gunadi. Bagi teman-teman yang tergerak hati mau mensupport itu, teman-teman bisa mensupportnya di sini ya, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bisa mensupport di sini. Silakan tangkap layarnya dulu. Nah, ini. Dan teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman juga bisa support melalui yang di YouTube itu, ya. Tuh ada tulisan berjalan. Kalau teman-teman nonton di YouTube ada PayPal, ada Zelle, ya ada Bank BRI seperti itu. Ya. Banyak yang kejang-kejang nih, stres mereka. Saya yang setengah mati, saya yang siaran, saya yang ini. Orang lain kejang, suruh. Saya Herman loh. Kenapa sih kalian itu kok pada kejang, suruh gitu loh. Memang penyakit-penyakit seperti ini memang selalu ada saja ya, heran. Memang nggak salah lagunya Iwan Fals itu loh. Istri iri lihat tetangga punya barang baru. Bang Jackson, makasih. Memang selalu ada begitu teman-teman ya. Jadi dengan adanya rumah apologet, kalau yang kadrun-kadrun udah pasti mereka. Sudah pasti. Kalau kadrun nggak usah ditanya. Ya. Tetapi ada juga loh dari saudara-saudara kita sendiri. Yang Kristen. Yang mengaku dirinya Kristen. Cemburu. Cemburu dengan pencapaian. Padahal saya tidak pernah sama sekali mengatakan dengan capaian orang-orang. Gak pernah. Kalau ada video saya pernah ngatain capaian-capaian seseorang. Tunjukin saya lompat dari Monas. Gak pernah ada. Mau ada seorang apologet yang punya ini capaiannya. Dia sudah bisa mendirikan itu. Dia punya program ini. Bagus. Sip, saya bilang. Tetapi ketika saya juga punya program, heran saya dengan kalian ini ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau main, silahkan main ya. Kemarin 7 hari berturut-turut saya bilang, saya mau beresin ini, beresin ini. Gak ada yang datang bantu. Tapi gak apa-apa lah, mungkin karena jauh-jauh ya. Tapi support dari kalian itu sudah membantu ya. Tidak bisa membantu dengan tenaga. Makasih Bang Toyo. Bang Toyo makasih banyak ya Bang Toyo. Tidak bisa bantu tenaga, bisa bantu dengan berkat. Nah, dengan berkat tersebut lah teman-teman bisa membantu. Nah, puji Tuhan ya. Kemarin langsung ada ya. Langsung dikirimin box sampahnya. Oh, langsung. Memang anak-anak Tuhan Yesus ini baik-baik. Begitu. Langsung dikirimin box sampahnya. Langsung bersih. Mantap kan? Itu. Jadi jangan bilang. Jadi kalau ada kadrun-kadrun bilang, lihat tuh sesama oten berantem. Dia tidak tahu bahwa ketika saya ngomong begitu, langsung datang box sampah, langsung masuk, bersih langsung. Sekarang kita sudah bisa tuh nongkrong-nongkrong di halaman belakang, bakar-bakar sate, bisa di belakang. Nah, cuman kita nggak tahu kapan kita open house-nya teman-teman, saya masih bingung. Kita nanti mungkin kita akan ya makan-makan Indonesia begitu ya. Kita bikin makanan. Makasih Bang Jackson, makasih. Kita ada rencana mungkin antara Natal dan Tahun Baru kita open house, kita terima orang yang mau main ke sini, silakan main. Ya kita akan suguhi makanan apa adanya, makanan-makanan Indonesia begitu ya. Nanti dimasakin makanan-makanan Indonesia. Mungkin teman-teman, aduh udah lama ini nggak makan soto Betawi. Ya kita bikin soto Betawi, kita bikin sate Madura. Kita bikin sate Madura juga bisa. Pokoknya kita bikinlah ya makan-makan sederhana Indonesia. Karena gini, di sini nih orang itu kena penyakit homesick. Homesick itu kena malah rindu. Malah rindu itu kena penyakit rindu Indonesia.
Jangan kalian di Indonesia enak-enak kalian. Kami di sini itu sering menderita yang namanya malah rindu Indonesia. Saking rindunya Indonesia, kami itu pengen mencari gimana caranya serasa pulang ke Jakarta gitu. Nah, bikin soto Betawi kah, bikin gado-gado kah, bikin begitu ya. Jadi besok open house, kita mau bikin makanan-makanan Indonesia, jadi kita makan-makan ya sekedar syukuran. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya rumah apologetnya sudah jadi seperti itu. Dan sudah beres sekarang teman-teman. Paling ya cuman tinggal nyapu-nyapu halaman sama masang baterai. Seperti itu. Baterainya ini saya masih bingung karena ada yang nawarin dari merek ini, ada yang nawarin dari merek itu gitu. Yang bagus tuh katanya dari Tesla baterainya. Ya kita lihat nantilah ya. Kalaupun nggak pasang baterai juga ya paling bayar bulanan listrik. Ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau main ya, kalau Elia, Miron mau main, ayo main sini. Nanti saya ajak jalan-jalan, kita mau lihat mana, boleh. Bang RK mau main, silakan. Bang Joseph mau main, silakan. Kiamat, siapapun teman-teman sesama apologet, kalau mau main silakan main ya. Pintu terbuka lebar ya. Apa kata Tuhan Yesus? Bahwasanya kita itu saling mengasihi. Ya, dan inilah perintahku kata Tuhan Yesus, supaya kamu saling mengasihi. Ingat bahwa kita itu adalah satu tubuh. Kalau ada friksi atau perbedaan-perbedaan pendapat itu biasa, tetapi jangan sampai kita atau amarah kita masih ada ketika matahari sudah terbenam. Seperti itu ya. Pak Bom juga silakan ya. Bila perlu bahkan Rudi Iskariot sudah saya siapin kamar. Saya siapin kamar ya. Seperti itu. Kita tidak boleh membenci. Sekalipun orang membenci, kita tidak boleh membenci. Sekalipun orang memusuhi, kita tidak boleh memusuhi ya. Seperti itu juga yang kita lakukan juga kepada para kadrun-kadrun. Sekalipun mereka memusuhi, jangan dibalas dengan kejahatan. Sadarkanlah mereka bahwasanya mereka itu berada di jalan yang salah, bahwasanya begini dan begitu, seperti itu. Inilah makanya kita buka forum diskusi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke? Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau naik lagi? Kemarin tuh ada yang ngomong, coba kita bikin video khusus. Cuman selalu ada dua kubu. Ada yang ngomong, bang gak usah lah spill rumahnya. Cukup aja kita udah pada tahu kok gitu. Tapi ada juga yang ngomong, spill bang, biar orang-orang yang pernah support pengen lihat nih udah sampai mana. Jadi ada dua kubu. Jadi sebenarnya sih aman-aman saja kalau di sini mah. Ya. Kita boleh spill kapan-kapan, tetapi kan tidak perlu ada alamatnya seperti itu. Kalau Rudi Iskariot dia bilang, itu tidak percaya saya. Ya itu urusan dia. Namanya juga dia mungkin sudah pahit hati. Tapi kita berharap bahwasanya orang-orang yang seperti dia itu semoga disadarkan ya. Kita juga jangan terlalu menghukumi atau menghakimi dia, karena dia nanti stres terus tiap hari yang dibahas saya terus. Iya, tiap hari yang dibahas saya terus. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ini programnya sudah hampir rampung lah. Sedikit lagi sudah rampung ini, sedikit lagi. Jadi tinggal mungkin kita pasang kursi, karena belum ada kursinya. Ya, kursinya belum, sebentar saya kasih lihat lagi ya. Mungkin yang kemarin belum lihat. Mungkin sebagian dari kalian belum lihat kemarin, coba saya liatin. Ini kosong ya. Kalau misalnya kita bikin lesehan, itu Indonesia banget.
Kalau teman-teman, kalau misalnya kalian orang-orang Batak ya, orang-orang Batak itu kalau misalnya kumpul, itu biasanya mereka akan lesehan. Nah, gini. Ini kalau dipasang tiker di sini, lesehan, kumpul, jadi nuansa Indonesia. Soalnya orang sini udah nggak bisa duduk nongkrong lagi. Karena biasanya kalau orang ke Amerika itu orang biasanya jadi gendut-gendut. Ini belum ada memang kursinya ya. Nah ini rencananya besok kita bikin aja kursi kotak begitu di situ ya. Nah, terus ada mejanya, udah cuman itu doang. Yang ini lesehan saja. Jadi sebagian duduk di sini, kasih kursi, sebagian lesehan di situ. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman ya. Sudah bersih semuanya. Nah, ini kosong. Ini juga kalau misalnya kalau ada banyak orang datang bisa duduk di situ tuh. Melingkar ya, teman-teman ya. Nah, ini yang saya tinggalin dari yang lama ya, ini. Lemarinya sama itu. Teman-teman ya. Nah, ini teman-teman dapurnya. Ini yang kemarin saya sepil lagi tuh. Atapnya sudah saya cat ya. Ini sudah rapi teman-teman ya. Tuh udah saya sapu. Atau miring begini ya. Nah ini, nah itu. Ini adalah halaman belakangnya ya, backyardnya. Kita kalau mau bakar-bakar tuh udah ada ininya tuh. Arengnya udah ada. Kita bakar-bakar. Ya bakar-bakar apalah. Bakar-bakar daging, bikin-bikin sate begitu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, kita masuk lagi nih. Nih sendal Pamungkas nih. Sendal Pamungkas Wiro Sableng nih. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Perkembangan rumah apologet kita kepada semua pemirsa, kepada semua teman-teman yang telah mengasihi saya, yang telah mensupport saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kalian sudah dengan bermurah hati membantu saya, mensupport saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan tangan baik kalian itu kepada saya. Dan rumah apologet ini adalah berkat daripada jerih payah tangan-tangan kalian yang pernah mensupport saya. Bukan hanya dari jerih payah saya saja, walaupun tentu saja ya sama-sama kita di situ memiliki andil, tetapi saya tidak melupakan bahwa berkat daripada kerja keras dari tangan-tangan kalian juga, akhirnya terbentuklah rumah apologet kita ini. Saya ucapkan makasih teman-teman yang pernah mensupport, yang belum pernah sama sekali mensupport, apalagi yang kerjanya tukang mengkritik. Saya juga ucapkan semoga kalian ya mendapatkan hal yang baik-baik seperti itu ya. Karena yang nonton saya ini teman-teman, yang nonton Edis TV ini banyak juga teman-teman yang support tidak pernah, 0, tetapi mengkritik nomor 1. Itu ada juga. Tapi ya kita doakan semuanya yang terbaik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau main, apalagi teman-teman yang mau jalan-jalan juga, boleh nanti saya jemput. Kita nanti main-main, kita nanti bisa lihat ke sini ya. Atau teman-teman yang dekat, kita nanti mau adakan acara itu open house. Ya kita nanti bikin makanan kecil-kecilan ya, makanan-makanan khas Indonesia, makan-makan dan ada ucapan syukur seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu saja teman-teman ya.
Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga kedepannya kita punya tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Selamat malam, selamat